Konten ini mengandung spoiler. Jika Anda tidak keberatan dengan spoiler, semoga Anda menikmati konten dari kami. Film ini mengisahkan tentang Myung Hoi yang merupakan seorang anggota parlemen yang sedang naik daun. Hoi digadang-gadang sebagai gubernur berikutnya. Namun, semuanya tidak berjalan lancar saat anaknya Yohan membawa mayat korban tabrak lari ke rumahnya. Hoi menyerahkan anaknya ke kepolisian dan mengatakan bahwa anaknya harus bertanggung jawab. Rupanya, Hoi tidak begitu saja menyerahkan kasus ini pada kepolisian. Hoi juga mencari tahu lewat CCTV garasi di rumahnya dan mendapatkan fakta bahwa korban tabrak lari anaknya masih hidup saat dibawa ke rumahnya. Identitas korban pun berhasil dikenali. Dia adalah Bonam, seorang yang memiliki keterbelakangan mental. Ayah Bonam, Jong Sik, tidak begitu saja menerima kenyataan ini. Karena yang dia tahu, Bonam sedang bulan madu dengan Ryon Hwa, seorang wanita yang sudah dipilihkan oleh Jong Sik untuk menjadi menantunya. Jong Sik pun menemukan kejanggalan karena yang ditemukan sebagai korban kecelakaan hanyalah Bonam saja. Namun, di manakah Ryon Hwa? Hal ini membuat Jong Sik mencari tahu kebenaran yang terjadi. Apalagi Jong Sik juga mengetahui bahwa Ryon Hwa sedang hamil. Akhirnya, seorang saksi pun muncul. Dia mengaku melihat Ryon Hwa sedang berlari seperti sedang dikejar oleh orang lain. Hal ini membuat Jong Sik dan Hoi memulai langkah besar. Jong Sik mulai menyelidiki kasus ini dengan pengacaranya, sedangkan Hoi mencari tahu kebenaran dengan menggunakan orang suruhannya. Singkat cerita, Jong Sik mengetahui bahwa Bonam ditabrak oleh anak Hoi dan masih hidup saat dibawa ke rumahnya. Ryon Hwa pun akhirnya ditemukan. Rupanya dia diculik oleh anak buah keluarga Hoi, dan sebelum ditemukan oleh Jong Sik, Ryon Hwa ditemukan terlebih dahulu oleh Hoi dan disuntik sebuah serum yang membuatnya menjadi aneh. Ryon Hwa yang merupakan imigran ilegal dari Cina terancam terdeportasi. Jong Sik yang sudah putus asa karena tidak mendapatkan jalan apapun untuk menuntut keadilan atas yang terjadi pada anaknya, akhirnya melakukan perjanjian dengan Hoi. Ambisi Hoi pun terlaksana. Hoi menang kampanye dengan strategi andalan menjual cerita sedih Jong Sik yang disetel sebagai orang yang tergugah terhadap Hoi karena berusaha mendapatkan maaf darinya. Namun, hal ini tidak berhenti begitu saja. Rupanya, Hoi berusaha menghabisi semua orang yang terlibat dalam kejadian ini. Ryon Hwa yang juga menjadi sasaran ternyata selamat dari percobaan pembunuhan dan menyerang balik keluarga Hoi. Sedangkan Jong Sik yang putus asa karena semua yang dia lakukan ternyata sia-sia, melakukan aksi teror dengan meledakkan kepala patung di tempat umum dan menewaskan ratusan orang. Akhir cerita, Jong Sik ditangkap dan dipenjara, sedangkan Hoi nampak sedang berceramah di sebuah forum, yang menandakan bahwa Hoi selamat dari serangan Ryon Hwa dan masih berhasil mempertahankan image-nya sebagai idol. Film ini berlangsung cukup lama, 2 jam 30 menit. Cukup membosankan awalnya karena isinya tidak begitu ekstrim seperti film thriller lain. Bisa dibilang isi keseluruhan dari film ini mengisahkan tentang bagaimana Hoi mewujudkan ambisinya. Hal ini tidak luput karena didikan ibunya. Bahkan saat dewasa pun ibu Hoi masih saja ikut campur dalam menyelesaikan masalah Hoi. Kelicikan Hoi diperlihatkan dengan gamblangnya. Hoi merupakan gambaran seorang elit yang ambisius dan arti sebenarnya dari pencitraan. Film ini semakin seimbang dengan munculnya Jong Sik yang merupakan gambaran dari orang kecil yang berusaha mencari keadilan, yang pada akhirnya harus mengalah pada kekuasaan. Idol merupakan film yang cukup apik, namun bisa dibilang cukup berat jika ditelaah dan dicerna dengan benar. Kalau kalian suka dengan video kami, silakan like, share, dan subscribe.